Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam doa keluarga. Sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 4, bait pertama dan kedua. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana kami pada saat ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Bapak Wahono pada sebentar lagi ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan untuk datang dan memberkatinya sehingga ia dapat menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua dengan baik. Dan juga kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, bagaimana kabar kita hari ini? Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 95, ayat yang ke-6 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semuanya, Mazmur 95, ayat 6 sampai 11. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati
dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sampai di sini bacaan kitab kita. Berbagi setiap kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara, tema kita hari ini adalah jangan keraskan hati. Berdasarkan Mazmur 95, khususnya di ayat yang ke-8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah. Bapak, Ibu, dan saudara, Mazmur yang kita baca diawali dengan ayat 6, dikatakan di situ, masuklah. Suatu tindakan aktif, ajakan untuk kita masuk ke rumah Tuhan. Lalu apa yang dilakukan di sana? Marilah kita sujud menyembah. Masuklah dan marilah kita sujud menyembah. Penyembahan merupakan ungkapan penghormatan seseorang kepada atasannya, kepada orang yang lebih tinggi, atas kebesaran. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, lalu kita sujud dan menyembah Tuhan, itu adalah ungkapan penghormatan kita atas kebesaran Tuhan, atas keagungan Tuhan, atas kekudusan Tuhan. Kita perlu menghormati hadirat Tuhan dengan berlutut. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita masuk dan bersujud menyembah Tuhan. Adalah selayaknya sebagai umatnya kita menyembah Tuhan. Seperti pada hari di masa di padang gurun. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ketika kita mengingat peristiwa atau sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir, 40 tahun. Sungguh waktu yang tidak pendek. Sungguh waktu yang melelahkan, waktu yang panjang. Bukan karena jaraknya jauh, tetapi kisah ini sungguh kalau kita membaca ulang tentang perjalanan bangsa Israel, oleh karena mereka mengeraskan hati, tidak mau tunduk kepada Tuhan, tidak mau menyembah dan bersujud kepada Tuhan, sebab mereka mengeraskan hati. Bersujud sebagai tanda merendahkan diri dan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Bersujud dan menyembah Tuhan selayaknya kita lakukan, sebab kita adalah umat-Nya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Hanya Tuhan yang menjadikan hidup kita. Dia tuju, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mengapa kita menyembah hanya kepada Tuhan? Sebab kita adalah kawanan domba miliknya, dan Tuhanlah gembala kita. Penyembahan adalah pujian kita kepada Tuhan, rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bersujud dan berlutut. Berlutut artinya kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, dan memang selayaknya kita lakukan. Berlutut artinya kita tidak meninggikan diri. Berlutut selayaknya untuk memberikan tanggapan respon yang benar kepada Allah.
sebab Allah sendiri menjadi gembala kita dan kita adalah kawanan dombanya. Mazmur kita baca mengingatkan kepada kita bagaimana sikap atau respon kita terhadap panggilan Tuhan. Meriba mengingatkan kepada kita akan umat Tuhan yang mereka mengatakan bahwa adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Di saat-saat yang sulit yang mereka hadapi, sungguh mereka bersungut-sungut, maka sungguh Allah pun murka terhadap mereka. Umat yang tidak memiliki iman yang teguh, bersungut-sungut dan selalu khawatir. Padahal mereka sungguh-sungguh melihat kuasa Allah dan merasakan betapa Allah berkuasa atas hidup mereka. Apa respon kita terhadap kuasa Allah yang sudah kita rasakan? Saat sulit, saat pedih, saat mengecewakan, saat ketidakberhasilan kita, saat keputusasaan kita, apakah yang kita rasakan? Apakah respon kita terhadap kuasa Allah? Jangan keraskan hatimu. Pada hari ini, sekiranya engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Hari ini menunjukkan waktu sekarang. Mumpung masih ada waktu, mumpung diberikan kesempatan oleh Tuhan, hari ini sekaranglah waktunya. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Sekaranglah waktunya. Jangan keraskan hati kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, sesulit apapun, mengecewakan, jangan keraskan hatimu. Tunduklah kepada Tuhan. Bersujudlah, berlututlah, rendahkan hati kita, dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Jangan keraskan hatimu. Apapun keadaan kita, mari kita sikapi hidup kita dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan kekhawatiran. Sebab keselamatan kita ada di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan keraskan hatimu, tetapi berlutut dan sembahlah Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, agar Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Biarlah tangan Tuhan selalu menolong kita untuk kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami jangan mengeraskan hati, tetapi biarlah kami bersujud, bertelut kepada Tuhan, sebab selayaknya kami melakukan itu sebagai respon kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan-ulangan kenaikan kelas. Tuhan, biarlah kasih-Mu menolong mereka dengan semangat yang tinggi untuk belajar. Meskipun mungkin mereka merasa bosan harus belajar dari rumah, tidak bertemu dengan kawan-kawannya. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengikuti ujian-ujian dengan baik. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk 1 tahun yang Kau tambahkan bagi mereka. Kasih-Mu menyertai perjalanan kehidupan mereka di tahun yang lalu. Biarlah kasih-Mu juga menyertai mereka di tahun-tahun yang akan dilewati. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan.
Kami berdoa untuk Oma dan Opa. Kami bersyukur untuk usia yang indah bagi mereka. Engkau senantiasa memberikan sukacita, kesehatan dan kekuatan. Apapun kondisi mereka Tuhan, biarlah iman mereka tetap teguh di hadapan Tuhan. Kami mendoakan untuk keluarga kami masing-masing dalam setiap pergumulan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk tangan kasih-Mu yang senantiasa menolong kami. Masalah demi masalah kami hadapi, kami bersyukur Engkau menolong dan menguatkan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, bangsa dan negara kami, dalam setiap apa yang pemerintahan kami lakukan. Tuhan menolong dalam masalah pandemi corona ini. Terima kasih untuk vaksin yang sudah disosialisasikan, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Mohon penyertaan-Mu, hikmat-Mu, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas dosa-dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi teladan bagi kita semua, dan kita pun dapat memberikan sukacita kita pada sesama. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 680, bait pertama sampai yang ketiga. Tuhan, Engkaulah hadir. Umat yang terkasih, angkatlah hati kita kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita, apapun kondisi kita, keadaan mungkin mengecewakan. Mungkin saat ini sedang bersedih, mungkin saat ini sedang kecewa kepada sesama kita, kepada orang lain, oleh karena kita kurang berhasil. Angkatlah hatimu kepada Tuhan, sebab Tuhan hadir dalam setiap keadaan kita. Tuhan Allah hadir dalam denyut jantung kita. Dia ingin bersama-sama dengan kita
melakukan segala tugas pekerjaan kita. Jangan keraskan hatimu, sembah dan berlututlah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oh, ajar.